warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hanya dengan anugerah Allah semata hari ini kita bisa hadir kumpul di tempat ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jenengan kok ketok angin tegang, nyantai baik, boten usah tegang-tegang. Nggih kula anjene boten patek sakit guyon kados Ustaz Mudakir. Mulane jenengan ndelok kula kok sawangane tegang. Aku malah wedi ngomong apa. Lah dipendhikung semene kae. Insyaallah. Pagi hari ini kita akan sedikit menambah dan menimba ilmu untuk persiapan kita dalam melaksanakan niat kita menjalankan ibadah umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah. Insya Allah seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan berangkat tanggal 1 November. Alhamdulillah jenengan cek konsentrasi. Khawatir jawab 1 Januari. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita akan berangkat tanggal 1 November. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Sebab melaku mundur niku rawan geblak. Nggih napa mboten? Nggih, lek maju penak. Nek mlaku mundur ora iso geblak. Mulane muga-muga mboten mundur, lek maju ora apa-apa. Syukur-syukur andekan tidak maju tanggalnya, maju jamnya. Itu alhamdulillah. Karena jujur saya tadi sempat diskusi, kalau kita terbang jam 5 sore itu asumsinya tawafnya ketemu habis sholat subuh. Kalau seandainya bisa maju di jam 2 itu lebih enak. Tapi ya tetap biye-biye kabeh iku apa jare qada qadare Gusti Allah. Maka yang penting ridho wae. Kita berusaha ridho apapun yang akan terjadi dalam perjalanan umroh kita nanti. Bapak Ibu jamaah, sebelum saya berbicara banyak, saya ingin kenalkan dulu. Saya ini tadi sudah dikenalkan nama saya, kembarannya bapaknya, alhamdulillah. Tapi jeneng ngene-ngene iku yo jeneng keramat Pak niki. Lho iki jeneng keramat. Lek enek wong kok wani ora wawu karo aku, ora iso mlebu swarga. Yo tenan. Jadi kalau ada orang kok berani-berani tidak mau nyebut nama saya, tidak bisa masuk surga. Dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena sholatnya mesti nggak sah. Gimana betul? Sholatnya mesti nggak sah karena waktu sholat baca basmalah berhenti Bismillahirrahmanirrahim saja. Nggak pakai? Iya, soalnya gak mau. Itu kan bahaya. Berarti jeneng ini yang keramat. Alhamdulillah.
Saya dengan Majelis Taklim Sofa Marwah di Gresik, alhamdulillah menjalin kerjasama dengan beliaunya itu mulai kemarin. Ya baru mulai kemarin di umroh pemberangkatan bulan Mei. Ya sebelum itu saya juga kerjasama dengan beberapa travel gantian. Ya kebetulan akhir-akhir ini sama beliaunya. Ya muka-muka tadi dulur saklawasi. Ya toh, ya perkara umroh kan urusan nomor 8 likur. Nggih, sing penting tetap dadi dulur saklawasi. Jenengan nggih ngoten. Baru ketemu saya sekarang nggih. Nggih, jenengan Gresik pundi? Oh Mengati, dekat sini. Saya di Gresik kota. Jadi insya Allah tidak jauh dari sini, hanya melangkah 2 langkah selesai. Baik Bapak Ibu, saya tidak tahu nanti materi saya ini selesai apa enggak. Karena kalau menurut jadwalnya Nur Duha, kita akan berakhir jam 11. 12.30. Oh 12.30 itu sudah dengan makannya ya. Iku lek ono tapi ya. Jadi kan aja jaga no. Iku lek ono ya. Ya lek ono ya alhamdulillah, lek ka ono ya inna. Insyaallah lah enggak apa-apa, nyantai-nyantai aja. Ini sudah jam berapa? Jam 10. Nggih. Baik Bapak Ibu, itu sekedar kenalan saya. Ini ada beberapa poin nanti yang ingin saya sampaikan kaitan dengan pembekalan manasik yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Insya Allah nanti jenengan terus bersama dengan saya. Cuman seperti tadi yang disampaikan, karena ini paketnya paket dua paket ya. Ada yang paket ekonomi, paket hemat, ada yang paket VIP. Nanti yang bersama-sama saya terus itu yang paket VIP. Yang paket VIP angkat tangan. Saya ingin tahu dulu. Yang tinggi dong. Tunjukkan jarimu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Siapa 10 orang ya? Bukan 10 butir kan? Alhamdulillah. Ya betul. Jadi kita 10, nanti saya 20. Jadi 30 yang VIP. Kemudian yang paket hematnya 15 orang. Ya. Nggak usah khawatir, karena nanti yang di paket hemat juga tetap dalam pelaksanaan umroh. Insya Allah kita usahakan bersama-sama. Kalau di hotelnya nanti insya Allah didampingi oleh mutawifnya yang dari sono, ya, mutawifnya yang dari sono. Jadi insya Allah tidak ada masalah, jenengan nggak usah bayang nih loh, bisa terus piye, yora piye, ya wis biasa wae, ya kan? Ya yang penting itu niat kita sudah kuat untuk menunaikan ibadah, apapun yang terjadi kita tetap ridho. Insya Allah aman kalau sudah begitu. Oke. Saya akan mulai. Yang pertama saya akan cerita tentang ini lebih dulu. Orang belum ngalih. Baik, ini kita akan mulai dulu ya. Apa yang harus kita jadikan bekal terlebih dahulu sebelum kita berangkat? Ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak salah langkah. Ya. Karena banyak orang yang berangkat umroh tapi dia tidak berbekal sebagaimana bekal yang semestinya. Mengendene sing penting duit akeh. Banyak loh begitu. Sing penting duit itu duit.
Padahal duit itu sebenarnya ya nomor sekian. Banyak orang yang tidak punya duit akhirnya berangkat umroh. Jamaah saya yang saya bawa hari ini nanti yang bersama panjenengan itu banyak yang tidak punya duit. Tapi alhamdulillah insya Allah bisa berangkat. Kenapa tidak punya duit kok bisa berangkat? Karena dibiayai anaknya. Gitu? Insya Allah jangan biayain semua tenda. Asli ini menurut duit ada budal ya. Ngerasake kok tinggal budal nih Mekah barang. Nggak budal yang gue PGS ya duit kok ya. Kok nih Mekah barang. Tapi nyatanya ya sok. Kenapa? Karena Allah yang mengendaki. Kadang lewat anaknya, kadang lewat orang lain. Saya pernah punya jamaah itu tidak punya duit, anaknya juga tidak punya duit, tapi bisa berangkat. Kenapa? Dibudalnya tanggane, lebih kurang apa wis. Nah kalau sudah dipanggil oleh Allah itu jalannya terbuka lebar, dari manapun bisa jadi. Makanya uang itu tidak boleh kita jadikan andalan utama. Bahwa uang itu ikut menopang perjalanan kita, iya. Tapi itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu perlu panjenengan sebelum berangkat itu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa itu? Yang pertama, jenengan harus sadar dan paham betul bahwa umroh itu ibadah, orang ngelencet. Ya, umroh itu ibadah, bukan rekreasi, bukan refreshing. Karena faktanya banyak orang yang berangkat umroh niatnya rekreasi. Banyak orang yang berangkat ke tanah suci niatnya bukan niat ibadah, niatnya niat bisnis. Ada orang yang berangkat ke tanah suci niatnya bukan niat ibadah, lalu niat apa? Niat cari pamor. Dan yang begitu itu bukan zaman sekarang saja. Karena Rasulullah dulu sudah pernah memberikan sinyal kepada kita bahwa kelak akan ada satu zaman di mana banyak orang yang berlomba-lomba menuju ke tanah suci, tapi niatnya salah. Ya, niatnya salah. Kenapa kok salah? Orang kaya berangkat. Niatnya apa? Niat bisnis. Orang pangkat berangkat. Niatnya apa? Niat refreshing, timbangane gak budal, diupek-upek karo KPK. Budal wae ning Mekah aman. Perkara engko mulih karo Jawane. Sing penting aman 12 hari. Loh ada yang begitu. Ya. Kemudian bahkan orang yang berilmu, bahasa beliau itu wa qurra'uhum, orang-orang yang ahli Quran sekalipun. Sebut saja ulama, para ustadz, ada yang berangkat itu. Untuk apa? Berangkatnya itu lisum'ah. Ya, ben dikrungok-krungok ke wong, pamornya kemudian meningkat. Nyapa iki kok budal umroh? Sajane santri ku umroh ping 10, mosok aku mau sepisan wae. Lah iki perkara to. Ya, niatnya sudah salah walaupun kiai boleh jadi umat kiai juga manusia. Makanya penting untuk kita pahami dulu. Bahkan orang miskin juga bisa berangkat umroh. Apakah ada? Tapi berangkat umrohnya kata Rasulullah lisa'alah, niatnya niat ngemis. Alhamdulillah yang nomor 4 ini orang Indonesia saya belum pernah menemukan. Tapi kalau orang luar banyak berangkat ke tanah suci niatnya ngemis. Karena kalau hitung-hitungan berarti loh. Iya.
Jenengan umroh berangkat bayar berapa? 35 juta sebut saja seperti itu. Gitu. 35 juta di sana 10 hari. Padahal setiap hari ke Masjidil Haram kita berangkat 5 waktu. Iku nek kapan nadahi ngene iki ngemis, mulai akeh. Lu ngemis ning Jambangan iki paling banter gak 2000 sih. Iya toh? Lu ning kono paling cilik lho, paling cilik. Saya 4.500. Paling kecil. Ya. Coba bayangkan kalau kemudian kita habis sholat berdiri sambil menodongkan tangan, memene gelem muni sodako. Akeh untung akeh. Ya nek wong Indonesia rontok-rontok medhit sithik siapne sak realan. Dadi ngekekane mung sak realan. Saya pernah tahu persis orang Mesir pakai jas-jasan. Orang minta hendak dikasih 1 real, 50 real. Ada yang 100 real. Saya tahu sendiri bukan karena orang. Coba bayangkan sudah berapa penghasilannya untuk ngemis di sana. Banyak sekali. Jadi kalau dihitung dengan biaya isok bati. Tapi aja ditiru. Sumprit dia. Aja ditiru. Ini niatnya makanya perlu ditoto dulu kan itu kan. Kita harus sadar betul bahwa umroh itu ibadah. Maka niat kita juga niat ibadah. Kemudian penting juga yang kedua, umroh itu beda dengan haji loh ya. Ya, umroh itu beda dengan haji. Apanya yang beda? Status hukumnya beda. Makanya kemudian yang ketiga juga harus kita pahami, umroh itu sunnah, bukan wajib. Ya, maka umroh itu tidak bisa dijadikan sebagai pengganti haji. Jangan pernah dengar enggak orang yang kemudian ngomong, "Wes budal kaji kesuwen, antri ini sakmono suwene wis gak kaji-kajian umroh ae." Ada enggak yang begitu? Banyak. Itu salah besar. Enggak boleh seperti itu. Bagaimanapun juga yang wajib itu haji, umrah itu sunnah. Maka bagi yang punya duit, daftar haji mampu, daftar saja. Soal bisa berangkat atau tidak, apa jare kuasane Gusti Allah. Ojo terus hitung-hitungan. Aku umur 50. Daftar haji saiki kabare 37 tahun nek berangkat. Umur 87 kira-kira urip tok. Umpama urip ngono lha wis remek jawaku. Nah ini jenenge ndisi kersa. Itu yang tidak boleh. Ya. Sehingga orang yang sudah mampu untuk daftar haji, daftar saja. Soal jadi berangkat apa tidak itu hak prerogatif Allah. Bukan kita yang menentukan. Emang kalau kita berangkat haji daftar sekarang lalu bisa berangkat tahun ini mesti jadi berangkat? Enggak mesti. Kita yang umurnya masih 40 tahun sekarang daftar haji plus ya atau furoda katanya Ustaz Mudakir, daftar haji furoda berangkat tahun ini. Apa jamin berangkat tahun ini? Enggak juga. Sekarang hidup besok mati bisa kok. Ya toh? Maka enggak boleh kita berangkat tidak berangkat dengan hitungan mati atau hidup. Karena hidup mati itu tetap haknya Allah yang menentukan. Lalu kemudian kayak apa kita umroh? Ya kita umroh saja. Ya. Lu sampean kok umroh? Aku umroh baik. Soal yang duit-duit daftar haji ya daftar. Tapi aku umroh. Loh, turun haji kok umroh? Boleh. Ya, karena umroh itu boleh dilakukan sebelum haji. Dan itu juga yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu sebelum haji sudah menjalankan umrah terlebih dahulu. Makanya kalau panjenengan sekarang mau berangkat umrah ya sudah niat saja, niat umrah, niat ibadah umrah, tidak bermaksud untuk menggantikan kewajiban haji. Kalau diniati menggantikan haji dosa. Ya, kenapa? Karena itu berarti mengingkari kewajiban. Ya, kewajiban apapun tidak bisa digantikan oleh sunnah. Sholat tahajud dilakoni ning subuh ora.
Ono lho wong model ngono ya. Ada kegiatan di Masjid Al-Akbar, sholat tasbih, dia berangkat ikut. Tapi subuhnya tidur, mana nggak sholat. Apa-apaan? Ya kan? Apa bisa sholat tasbih menggantikan sholat subuh? Tidak bisa, walaupun sholat tasbihnya 1000 rakaat sekalipun tidak akan pernah bisa mengganti sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Barang sunnah tetap sunnah, yang wajib tidak bisa ditukar dengan sunnah. Ini penting, harus dipahami. Karena banyak orang keliru. Saya pernah waktu mendaftarkan anak saya ke Depak itu untuk daftar haji. Ternyata ketemu orang tua datang juga ke situ, maunya apa? Maunya membatalkan, dia mau narik uangnya. Ya oleh petugasnya alhamdulillah diberi nasihat, minimal dipending dulu. Saya juga akhirnya itu cari-cari ngomong, kenapa harus ditarik? Lah kalau niku umure kan sudah polu, lah ngentekane tesih kali dosa tahun nek, ayo matek ngono ya. Lo kan kacau kalau sudah pola pikirnya seperti itu. Ya, ini fakta di lapangan memang seperti itu. Maka kita jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ketika kita berangkat umroh, niatkan betul bahwa kita umroh ini niatnya memang niat ibadah, dan kita sadari ibadah umroh kita ini sunnah, bukan wajib. Tetapi ketika kita sudah berangkat, umrohnya sunnah, status hukumnya sunnah. Ketika kita sudah berangkat, lalu nyampe di miqat makani, lalu kita pakai ihram, lalu niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka melanjutkannya hukumnya wajib. Ini harus dipahami. Jadi kalau jenengan sudah pakai ihram kemudian sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu nggak boleh kemudian tiba-tiba kasih tuan terus dijomblo, nggak bisa. Ya, jadi kalau sudah nyampe sana dan sudah berniat, maka melanjutkannya itu hukumnya menjadi wajib. Kalau sekarang belum berangkat, umrohnya sunnah, tapi ketika sudah menjatuhkan niat, maka menjadi wajib. Wajib apa? Wajib menyelesaikan sampai tahallul. Ya, yang begini itu kelihatannya sepele, tapi ada orang yang seperti itu, sudah niat, begitu nyampe di hotel, dia bilang capek, lalu ketemu di lift, loh, lah kok dijomblo, boten sios nama pegel kabeh. Wah kacau, ini mana sih piye ngene iki. Ya toh? Itu kacau itu. Kalau sudah niat yang mutlak harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Makanya nanti kalau panjenengan berkesempatan umroh yang kedua, diukur dulu. Kalau umroh yang pertama kan jelas. Tapi ketika umroh yang kedua, jenengan bisa mengukur sekiranya gak patek kuat, yuk gak usah niat umroh meneh. Boleh, ya apa-apa. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi betul, loro kabeh sih, wis melok ziarah baik. Terus gimana? Ya sudah, saya hanya ikut ziarahnya saja, tapi tidak melanjutkan umroh. Tidak apa-apa. Sehingga ketika teman-temannya pada pakai ihram dan berniat, jenengan tidak usah ikut niat, tidak usah pakai ihram. Tidak apa-apa. Karena yang wajib kan yang pertama tadi sudah diniati mulai awal. Ya. Maka yang kedua itu bolehnya boleh tidak. Ngerti ya? Tapi tentu ketika kita sudah nyampe sana terus ada kesempatan umroh meneh, mosok koyo gapo kan yo eman budal meneh kok kene kan 35 juta meneh. Lah nek wis kadune kono kan gak banyak. Ya gratis karena memang sudah jatah. Cuma secara hukum harus kita pahami seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, tapi eman hanya faktor eman wis kadung ning Mekah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian
kita juga penting untuk memiliki kunci-kuncinya. Kuncinya apa? Niat ibadahnya harus betul-betul semata-mata mencari ridhonya Allah. Ya. Lah ketika kita umroh niat ibadah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, maka semuanya harus terukur. Semuanya harus terukur. Tidak boleh kemudian berubah niat mulai sungkan tonggo. Apakah ada begitu? Ada. Sehingga orang ngoyo kepengen nyucuk Hajar Aswad mulai kuatir kok nek mulai ditakoki wis nyucuk ta. Ayo, ada nggak pertanyaan seperti itu? Ada nggak? Ada. Gak ngurus. Ya. Nah ini penting. Perempuan yang memaksakan diri berdesak-desakan dengan laki-laki yang jelas-jelas bukan muhrimnya hanya untuk mencium Hajar Aswad, haram hukumnya. Maka perempuan jangan memaksakan diri ke sana. Kalau Allah menghendaki mudah tanpa ribet dengan uyal-uyalan, monggo. Karena itu juga sebuah kesunahan. Tapi kalau sampai memaksakan diri berdesak-desakan yang gak karu-karuan itu, apalagi membahayakan secara fisik kita, itu justru haram. Ya. Jadi bahasa Jawa ini jangan sampai buru ujeng kelangan delek. Delek itu nopo? Mboten ngerti. Ya tibake padha. Nek iso ngomong to. Mulane kula niku sering kula ganti gak buru cengkelangan delek, buru upo kelangan sego sak mejik jere. Ngono lho. Nggih, Bang. Buru upo kelangan sego sak mejik jere. Kan rugi ngono wong upo situk pira regane. Malah sego sak mejik jere ya sama dengan itu. Maka jangan pernah memaksakan sesuatu yang tidak seyukianya kita paksakan. Ya. Lalu kalau ditanya tetangga gimana? Ya biasa aja, nyantai aja bro. Ya. Wis nyoco Hajar Aswad bolak-balik. Lho lah kan ngandel. Mungkin bolak-balik apa maneh sing bukan sak bojone. Cocok-cocok bae. Loh, itu kan gantinya Hajar. Guyon-guyon. Bukan. Ketika kita posisi persis di Hajar Aswad dengan mengangkat tangan sambil berucap Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, kita kecup tangan kita, maka itu pengganti Hajar Aswad. Maka kalau ada orang tanya, isok nyucuk Hajar Aswad, jawaban bolak-balik, lah gorong enggak iki wakile kok yo. Lho ngene iki sing ngatur dudu aku, ngene iki yo Kanjeng Nabi yo sing maringi tuntunan. Iya toh? Iya, makanya enggak usah terlalu ambisius untuk nyucuk Hajar Aswad. Ya sudah, kalau Allah menghendaki mudah alhamdulillah, nek gak usah maksa nemen-nemen apa maneh golongan ndewur-ndewur. Ya, ndewur-ndewur itu aja pisan-pisan maksa-maksa tenangan nganti uyul-uyulan gak karuan. Tapi faktanya banyak orang yang tidak ngerti kan. Akhirnya ruwet koyo ngono sampai ono sing kebanting barang, ono sing nang dhuwur mumbul ngono. Wes iki golek opo to kan? Ya toh? Nah, ini penting sekali. Ya, karena itu kita juga penting kunci dalam melaksanakan umroh yang baik, siapkan jasrah kita dengan baik. Apa jasrah? Jasmani rohani. Maka kalau jenengan mempersiapkan diri sambil besok ke sana bawa multivitamin, penting. Katanya Ustaz Mudakir bawa madu, penting. Kenapa? Itu dalam rangka mempersiapkan jasmani kita. Rohani kita sudah kita persiapkan melalui niat kita yang baik, tujuan kita yang benar dan sebagainya dan sebagainya.
Kemudian bekali dengan iman, ilmu, dan akhlak. Awas, akhlak ini penting. Kadang-kadang waktu berangkat koyo yes. Ya, malah jarine arek-arek Gresik waktu budal koyo iya. Oh, bareng tutuk kono iya tenan. Ya. Kenapa? Karena waktu berangkat kita kayak bagus-bagus. Begitu nyampe di sana, begitu di hotel kita panganannya gak cocok, lambene lo nyanyi Indonesia Raya. Lo ono model ngono ku yo. Ya, wong saya itu ya bolak-balik go jamaah. Ya Allah, tapi untuk duduk jamaah. Iya betul rombongan lain. Alhamdulillah saya selama membawa jamaah mulai 2013 tidak pernah ada jamaah saya yang komplain dalam urusan makan. Kenapa? Karena sejak awal sudah saya bekali lebih dulu. Niat kita apa? Kita bukan datang ke restoran untuk makan enak. Ya, kita bukan niat masuk hotel untuk nyaman tidur kita. Tapi kita ke sana niatnya ibadah. Bahwa kemudian di sana ternyata hotelnya nyaman, ya alhamdulillah. Ternyata di sana makanannya cocok, ya alhamdulillah. Ternyata di sana makanannya nggak cocok, ya ayo ngomong innalillah. Masih gak cocok, ya tetap muni alhamdulillah. Ya pira-pira jek keduman mangan ngono lho. Kok innalillah. Ngono pas manasik kae. Mangan ya alhamdulillah, karena ya inna. Ya Allah. Dengan ekatnya lah ya tegang baik. Jadi seperti itu. Di sana itu walaupun sudah dikemas apa sing VIP dengan bayar yang lebih, mesti mikir wah dari jos, makannya jos, gelepek betul kan? Malah bukan karena makannya gak enak, karena seleranya beda dengan kita. Ya dong? Kalau soal enak, saya yakin niatnya yang masak itu sudah niat di enak-enak no. Neng ilate lo gak podo, mau ilat pindang lo dikai untung. Ya dong? Ya wes, ketemu berkesen pindang masak oleh kok seguanget pisan. Wujus tenangan. Barang teko kono iki ambut tok wis ambut. Untung kadang-kadang ya mungkuk bareng. Nah, ini makanya kemudian perlu noto dengan akhlak. Ya sudah, kesana ketemu apa saja kita sikapi dengan sikap yang baik. Makanya butuh bekal iman, bekal ilmu, bekal akhlak. Mumpung kurang setengah bulan muncul, mulai saya latihan. Ya, latihan nojo gampang nyacat panganan. Ya, ini kyo gampang aku dikandani mantu-mantu. Kok mulai ya selalu ya, sampai pengajian kan. Waktu dikandani ngaji ya mantu-mantu koyo yek ngono. Bareng mulai koyo ya Allah. Tapi itulah manusia itu kadang-kadang saya giling lali kan begitu. Ya, disitulah kemudian perlu kita tetap menimba ilmu. Karena dengan itu kita lalu terus menjadi ingat. Kemudian modali dengan 3K. Apa 3K? Kesungguhan. Sing temenan nang kono. Ya, ojo enak-enakan. Ya. Yang kedua keikhlasan. Wis ikhlas. Apapun ikhlas. Ya. Yang ketiga kesabaran. Wis jaga pemene sing budal sak bojo. Ya. Pemene sing budal sak bojo sak maratuwa. Umpama itu rawan kalau tidak hati-hati. Ya. Kalau tidak hati-hati, bekali betul modali dengan kesungguhan, keikhlasan dan kesabaran. Saya itu pernah bawa jamaah haji dalam satu rombongan saya. Itu Masya Allah, dia berangkat dengan suaminya, dengan bahkan bukan mertuanya, dengan orang tuanya sendiri.
Cuman gara-gara beda persepsi, iku nganti nang-nangan telung dino. Dan itu di Mekah loh, gak main-main. Jadi yuk bahasa ini, cara bahasa Arab gak apa-apa loh saya mendek makni. Hanya karena beda persepsi. Malam-malam sang ibu berpikir supaya untuk bersuguhan sarapan wis cemepak. Waktu itu kan masih masak diri, ya kan? Waktu itu tahun 2002 saya berangkat yang pertama itu, ibunya baik, dia masak. Ya jenenge wong masak kan glodakan. Nah anaknya beda persepsi, namun ini orangnya ini. Anaknya berpikir, apa soro-soro, kok mulai teko masjid tuku, sego Madura yo akeh. Iya toh? Iya pindang sak real, sayur sak kluthik yo sak real. Kan gak repot. Nah, hanya karena beda persepsi iso geger antara anak dengan ibu. Nah, ini kalau tidak didasari dengan kesabaran, tidak dilandasi dengan keikhlasan, yo kelakon tukaran itu, Pak. Kelakon. Ya, kadang saudara, kadang dengan suami istri, kadang dengan teman. Makanya dengan kita kumpul di awal ini, harapannya kita sudah menjadi satu saudara. Wis ayo dijogo, sing penting rukun, guyub, gotong royong, dasarnya sungguh-sungguh ikhlas dan sabar. Ya, dengan saya nggak ketemu dengan jamaah saya yang 20, tapi nggak apa-apa, besok waktu berangkat ketemu. Yang jamaah saya itu manasiknya sudah pertama kali kemarin, sudah 2 minggu yang lalu. Kemudian besok pagi yang kedua, lalu kemudian Sabtu menjelang keberangkatan ketiga, lalu minggunya keempat. Jadi 4 kali pertemuan kalau yang di jamaah saya. 4 kali pertemuan itu tujuannya ben teman-teman matang. Nek matang temenan kan enak. Iya. Nek mangga itu nek mentah karuan pencit. Mateng karuan polgi. Sing repot lho sing gak mentah gak mateng itu. Iya, dienggo rujak wis rada-rada legi, dikrokoti lho akeh kecute, ruwet banjane mogol. Koyok sego ngono lakar mateng yo mateng, lakar beras yo beras. Nah itu repot jadinya mateng tapi kok si atos ruwet itu. Ya sehingga saya sudah terbiasa di jamaah saya kalau berangkat itu minimal 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Ya di pertemuan keempat itu praktek, langsung praktek lapangan. Praktek lapangan sehingga penggambarannya jelas kayak apa di sana. Nah, jangan kalau mau ikut ya tidak apa-apa sih. Tapi ya terus terang jaringan sama sekolah. Loh, tidak apa-apa saya persilakan. Kalau misalkan besok mau gabung, ikut monggo. Tapi terus terang tidak ada konsumnya karena saya ingatkan konsumsi hanya untuk jamaah saya saja gitu. Tapi kalau jenengan datang sekedar memang betul-betul butuh ilmunya, monggo, tidak apa-apa. Ya, jadi supaya semakin lebih paham, kemudian juga bisa lebih kenal juga dengan teman-teman kita yang di sana. Boleh, tidak apa-apa. Saya itu terbuka saja untuk hal-hal yang terkait dengan ilmu. Ada. Oke. Kemudian ilmunya di sini. Ya, modalnya tadi kan iman jelas di hati kita masing-masing. Ilmunya harus kita pahami, lalu kemudian akhlaknya nanti pengeterapannya ketika kita ada di sana. Nah, kita akan mulai dengan mempelajari ilmunya.